Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Di telepon Shin Tae-yong, calon pemain naturalisasi ini bikin heboh Liga Belanda. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bikin heboh Liga Belanda. Pemain yang dimaksud ini ialah Miss Hilgers. Pasalnya Miss Hilgers yang bermain di liga teratas Liga Belanda yakni Eredivisie bersama FC Twente masuk daftar player to watch atau pemain paling disorot. Dia bahkan kini berada di posisi teratas dalam daftar tersebut. Hal tersebut diketahui dari unggahan Twitter resmi Eredivisie @Eredivisie pada Kamis 20 Januari 2022. Miss Hilgers mengungguli sederet pemain dalam daftar itu, termasuk dua pemain SC Camber, Miss Hedemaker dan Alex Benjura. Miss Hilgers sendiri memang tampil mengesankan di musim 2021-2022. Bek berdarah Belanda Indonesia ini sudah mentas di 19 laga berbagai kompetisi bersama FC Twente. Tak hanya solid dalam menjaga lini pertahanan, dia juga ciamik membantu lini serang hingga turut membukukan 1 gol dan 1 assist. Berkat kontribusinya, FC Twente bertengger di posisi ke-6 pada klasemen sementara Liga Belanda musim ini. Dari 19 laga yang sudah dilakoni, FC Twente total sudah mengemas 35 poin. Menariknya, peningkatan performa yang ditunjukkan Miss Hilgers ini terjadi usai dirinya mendapat telepon dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Telepon ini tentunya berkaitan dengan rencana pelatih asal Korea Selatan itu untuk membawa Miss Hilgers masuk ke skuad Garuda. Diketahui Shin Tae-yong mengajukan 4 nama pemain kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Miss Hilgers. Proses naturalisasi sang pemain pun dikabarkan berjalan dengan baik, sehingga sang pemain bisa membela timnas Indonesia secepatnya. Ternyata kelancaran proses naturalisasi Miss Hilgers sendiri terjadi berkat bujukan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dia menghubungi langsung Miss Hilgers dan juga pemain lain yang ingin dinaturalisasi, yakni Ragnar Oratmangun. Coach Shin Tae-yong sudah teleponan sama Miss Hilgers. Ragnar Oratmangun melalui agennya mengatakan berminat bermain untuk timnas. Tulis Komit Eksekutif Exco PSSI Hassani Abdul Ghani di akun Instagramnya @HassaniAbdulGhani. Terungkap, ini alasan PSSI melepas Luis Milla 2018 lalu. Salah satu anggota Exco PSSI, Haruna Sumitro, buka suara terkait alasan Luis Milla 3 tahun lalu dilepas. Dia membeberkan kalau Milla dianggap belum bisa memberikan prestasi buat timnas Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia memang sempat memiliki pelatih kelas dunia lainnya sebelum Shin Tae-yong. Milla pernah dicintai oleh para supporter karena mengubah cara main timnas. Meski memang pelatih asal Spanyol itu gagal menghadirkan trofi buat Indonesia, dia hanya membawa Indonesia ke babak 16 besar Asia Games 2018, lalu meraih peringkat ketiga SEA Games 2017. Hal inilah yang bikin Luis Milla yang kontraknya habis usai Asian Games tak diperpanjang PSSI. Ketika bicara bahwa Luis Milla dilepas karena faktanya tak berhasil bawa prestasi timnas, tak ada yang lain, ungkap Haruna Sumitro saat berbincang di ruang Pandit pada Twitter Spaces yang digelar Pandit Football. Luis Milla tak diperpanjang, harapan kini bersama Shin. Haruna menyebut PSSI tentu akan berekspektasi tinggi pada penunjukan Shin Tae-yong. Apalagi penunjukan Shin merupakan bagian dari rencana PSSI menatap Piala Dunia U20. Ketika datang Shin, kami proyeksi buat Piala Dunia U20. Nah, karena kami mau tuan rumah, PSSI pikirannya pelatih harus pernah melatih di Piala Dunia. Masuklah Shin. Ekspektasinya ada progres juara. Habis itu masuk Piala Dunia U20 tak memalukan. Itu yang diharapkan, tutup dia.
Bambang Pamungkas akui Sadil Ramdhani masuk rencana Persija Jakarta. Persija sudah berusaha mengejar Sadil Ramdhani, namun akhirnya tetap tak berjodoh pada musim ini. Persija Jakarta sudah berusaha untuk mendapatkan tanda tangan pemain sayap asal Indonesia yang berkarir di Malaysia, Sadil Ramdhani. Hal itu coba diwujudkan oleh Persija pada bursa transfer Liga 1 2021-2022 paruh musim yang berakhir 14 Januari lalu. Sadil merupakan pemain Sabah dan kontraknya masih aktif di sana. Selain Persija, diberitakan bahwa Sadil juga menarik minat dari klub asal Serbia, Novi Pazar. Namun Sadil juga tidak berjodoh dengan Novi Pazar karena Sabah enggan melepas Sadil gratisan. Bambang Pamungkas selaku manajer Persija menuturkan kepada awak media bahwa Sadil masuk rencana Persija di bawah Angelo Alessio. Namun akhirnya kedua pihak belum bisa berjodoh pada musim ini dan bisa saja benar-benar bekerja sama di masa mendatang. Soal Sadil pernah diinginkan oleh Persija, yes. Sadil Ramdhani adalah salah satu pemain yang list didatangkan Persija. Namun karena satu dan lain hal, maka kami tak bisa mendatangkan Sadil Ramdhani di bursa transfer Liga 1 yang baru berlalu, ucap Bambang. Soal incaran itu bukan saja Sadil Ramdhani yang masuk daftar kami. Kala itu Angelo Alessio juga punya pilihan lain. Kedepan soal Sadil Ramdhani itu bagian dari diskusi yang panjang dari kami. Urai sosok yang akrab dipanggil BP itu menambahkan. Pernyataan BP tentang Sadil cukup berkaitan dengan situasi kontrak sang pemain yang memang masih aktif bersama Sabah. Pelatih Sabah Ong Kim Sui pernah membuat pernyataan terkait Sadil. Menurutnya, Sabah sendiri tidak ada maksud menghambat karir Sadil untuk menjajal kompetisi Eropa. Karena diperbincangkan bahwa dalam kontrak Sadil, Sabah harus merelakan dia jika tawaran datang dari Eropa. Kami tak mau membunuh Sadil di sini. Kami justru ingin menjaga dia. Karena dia mendapatkan cedera di akhir musim lalu. Kami mengirim dia ke Kuala Lumpur untuk pemulihan cederanya. Dan dia mengikutinya. Saat dia kembali ke Indonesia, semua biaya tanggung klub, ungkap Kim Sui dikutip dari New Street Times. Polemik naturalisasi Timnas Indonesia, pengamat buka suara. Pengamat sekaligus komentator sepak bola Wesley Hutagalung mengatakan harus ada proses yang dilalui dalam membangun Timnas Indonesia. Proses yang dimaksud bukan sekedar datang latihan, lalu persiapan 3 bulan. Terkait polemik yang terjadi dalam naturalisasi Timnas Indonesia, para pengamat buka suara. Proses yang dia maksud bukan sekedar datang latihan lalu persiapan 3 bulan. Proses ialah ketika Shin Tae-yong datang, lalu dia memberikan plan mulai A, B, C, D, E, F. Tutur Wesley dalam kanal YouTube Jebret Media TV yang diunggah Kamis, 20 Januari. Dia mengatakan, kalau merasa belum bisa memenuhi keinginan atau plan tersebut, PSSI bisa mencicil beberapa terlebih dahulu. Menurutnya, kalau ada komunikasi yang baik, nantinya Shin Tae-yong bisa meracik strategi untuk tim sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Proses itu termasuk youth development, youth competition, dan coaching education. Itu semua harus berjalan, tambahnya. Mantan jurnalis tersebut mengatakan jika membutuhkan naturalisasi, Timnas Indonesia harus melihat proses. Dengan mengetahui plan jangka pendek, menengah, dan panjang dari Timnas, nantinya bisa dilihat pemain seperti apa yang harus dinaturalisasi, ujar Wesley. Selain itu, dia juga mengatakan harus ada adaptasi dari pemain naturalisasi, terutama dari segi bahasa. Begitu ada pemain berdarah Indonesia dari Belanda, Jerman, Inggris, begitu campur dengan pemain Timnas, mereka akan berkomunikasi, tutupnya.